Di masa ketika rakyat pribumi susah, di bawah penjajahan Belanda, ada satu nama dari Semarang yang justru hidup berkelimang kekayaan. Bukan bangsawan, bukan pejabat kolonial, tapi seorang pribumi yang bisnisnya membuat orang Belanda segan. Tasripin namanya, sang juragan kulit dan juga penjual es batu dari kota Semarang. Selamat datang di iRoom, ruang informasi. Tasripin lahir dari Semarang pada era kolonial Belanda. Ia berasal dari keluarga yang sederhana. Hidup di masa itu bukanlah hal yang mudah bagi pribumi. Rakyat kecil harus bekerja keras demi untuk bertahan hidup. Sementara perdagangan dan bisnis besar dikuasai oleh Belanda dan kaum elit. Namun sejak muda, Tasripin dikenal seorang yang berbeda dan punya keberanian, kecerdikan, dan juga insting bisnis yang tajam. Ia mulai memahami bagaimana barang diperdagangkan, bagaimana kebutuhan pasar bekerja, dan dari situlah semuanya dimulai. Tasripin mulai dari berbisnis kulit. Pada masa itu, kulit hewan adalah kebutuhan komoditas yang sangat tinggi untuk industri sepatu, sabuk, dan juga perlengkapan militer. Dengan kerja keras dan koneksi dagang yang luas, bisnis Tasripin berkembang dengan cepat. Ia dikenal cerdas membaca peluang. Saat orang lain takut bersaing dengan pedagang besar Belanda, Tasripin justru masuk dan menguasai pasar. Keuntungan demi keuntungan mulai mengalir. Nama Tasripin mulai dikenal di kota Semarang. Namun ada satu bisnis yang membuat Tasripin benar-benar menjadi seorang crazy rich. Ia adalah seorang penjual es batu. Di zaman sebelum kulkas ditemukan secara luas, es batu adalah barang yang mewah dan sangat penting. Es digunakan untuk menyimpan makanan, minuman, hingga kebutuhan rumah sakit dan juga kapal. Tasripin melihat peluang besar di sana. Ia membangun bisnis es batu dalam skala besar. Sebuah langkah yang sangat modern pada zaman itu. Bisnisnya berkembang pesat, pelanggan datang dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang Belanda sendiri. Konon, kekayaan Tasripin begitu besar hingga membuat pejabat kolonial segan kepadanya. Di tengah diskriminasi terhadap pribumi, Tasripin membuktikan bahwa orang Indonesia juga mampu menjadi pengusaha sukses. Kekayaan Tasripin terus bertambah. Ia memiliki banyak aset, bisnis, dan pengaruh di kota Semarang. Di masa ketika sebagian besar rakyat susah, Tasripin justru menjelma menjadi salah satu orang terkaya di kotanya. Namanya bahkan dikenang hingga sampai sekarang. Banyak yang percaya nama Tasripin kemudian diabadikan menjadi nama jalan di kota Semarang sebagai penghormatan atas pengaruh dan kesuksesannya. Kisah Tasripin adalah bukti bahkan bahwa di masa penjajahan ada seorang pribumi yang bangkit dan mampu mengubah nasibnya. Dari rakyat biasa menjadi pengusaha yang besar
yang sangat disegani pada era kolonial Belanda. Ia bukan hanya sebagai simbol kekayaan, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan kecerdikan anak bangsa. Kalau kalian suka cerita-cerita tokoh-tokoh hebat Indonesia seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di komentar tokoh sejarah siapa lagi yang ingin kalian bahas berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.